pulpen itu dipegang, maka dia akan mengatakan Robbi Yasir walatu asir Robitna mimbil khair. Itu ingin mengajak ramai-ramai orang mencintai kaligrafi afwajan wa jamaatin. Apabila telah kuterima cintamu, maka segala harta tiada guna, dan apapun yang ada di atas bumi hanyalah debu belaka. Wah, indah sekali ini Sobat Ngariksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillah jumpa lagi di dalam Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Indonesia. Sobat Ngariksa, dalam episode ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang maestro kaligrafi Indonesia, Ustadz Dr. Kiai Haji Didin Sirojudin AR, atau santri-santrinya biasa menyapa beliau Ustadz Didin. Kita akan ngobrol tentang kaligrafi, tentang manuskrip, tentang filologi, dan tentang masjid. Mengapa masjid sebagai tempat ibadah? Kalau dalam filologi, manuskrip-manuskrip kita itu di Indonesia itu banyak sekali dijumpai di tempat-tempat ibadah. Kalau di Minangkabau itu di surau. Kalau nih Sobat Ngariksa di Minangkabau ketemu dengan surau, yang di situ ada bedug panjang, kemudian ada makam syekhnya di depan mihrabnya, kemudian di luar sampingnya ada aliran sungai. Hampir bisa dipastikan di situ ada manuskrip tarekat, biasanya khususnya tarekat Satariyah. Dan mungkin kalau kita lihat konteks sekarang juga, masjid-masjid sampai sekarang di Indonesia itu banyak sekali dihiasi dengan kaligrafi. Jadi kaligrafi menjadi salah satu ciri khas visual budaya Islam Indonesia. Salah satunya ada di tempat-tempat ibadah, yaitu di masjid. Kita akan bicara hal itu dengan Ustadz Didin Sirojudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang. Alhamdulillah sehat terus Pangestu. Mudah-mudahan sehat terus Ustadz Didin. Sehat. Nah, ini di Ngariksa ini kita kan ingin memberikan kontribusi pada rencana pergelaran Festival Istiqlal 2025. Karena Ustadz Didin menjadi aktor utama dalam Festival Istiqlal sebelumnya, mungkin bisa sedikit diceritakan dulu apa sih tujuannya sebetulnya diadakan Festival Istiqlal itu? Festival Istiqlal yang begitu besarnya waktu itu ya, baik yang pertama maupun yang kedua, itu kan menampilkan hasil-hasil budaya Indonesia. Hasil budaya Islam Indonesia khususnya. Budaya Islam Indonesia terutama ya. Betul. Sehingga dengan festival itu maka orang akan mengenal siapa kita, termasuk juga misalnya kaligrafi. Di sini ada kaligrafi, di Timur Tengah ada kaligrafi. Terus apa bedanya? Di sini gitu ya. Nah, kalau kita lihat kaligrafi yang ditampilkan dalam berbagai aktivitas di Indonesia, aktivitas lomba, pameran dan lain, itu kelihatan ada semacam dinamika hidup, dinamika hidup yang mungkin tidak ada di sana di Timur Tengah. Di Timur Tengah. Jadi baik polanya maupun teknik lombanya itu berbeda itu. Nah, misalnya lomba kaligrafi yang diselenggarakan di luar negeri itu lebih banyak dilakukan jarak jauh dengan waktu lama, 4 bulan. Ada yang 1,5 tahun di Richica itu ya. Jadi dibuat di rumah, kemudian jadi setelah sekian lama dibuat. Dikirim ke panitia. Di sini itu lomba langsung di tempat dengan waktu 8 jam. Dan mereka, para anak yang ikut itu kok bisa melaksanakannya gitu. Di situ sudah berbeda. Terus pola. Kebanyakan lomba yang ada di luar itu hanyalah bentuk hitam putih. Di sini tidak. Tapi ada pola bentuk mushaf, ada dekorasi. Mushaf itu berarti yang ada yang hiasan iluminasi. Iluminasi seperti di awal surat Al-Baqarah atau Al-Fatihah itu. Kemudian ada juga kontemporer, dan sekarang dimasukkan pula karya digital, kaligrafi digital, dan dilombakan pula kaligrafi batik itu. Nah, kaligrafi batik sudah kita lombakan 2 kali gitu. Jadi bentuknya seperti apa kaligrafi? Jadi betul-betul dengan menggunakan teknik batik. Pakai canting, dicelup, pembakaran, lilin, malam. Itu tidak berkembang di Timur Tengah ya, kaligrafi semacam itu? Tidak gitu.
Nah, maka kalau kita perhatikan ragamnya saja, dari ragam saja kita lebih kaya. Ya. Terus kedua dinamika, dan yang ketiga itu membludaknya peserta itu. Ketika lomba. Ketika lomba itu, kalau misalnya lomba diselenggarakan secara berjenjang dari kabupaten, kota, provinsi, nasional, belum lagi tiap-tiap lembaga bikin lomba-lomba. Jadi MTQ itu ada di mana-mana gitu. Sehingga Dan untuk kategori usia juga kategori beda-beda. usianya belum lagi gitu. Itu hanya untuk kaligrafi saja. Iya. Jadi untuk kaligrafi saja begitu heroiknya gitu hidup di dunia huruf di Indonesia itu, sehingga kelihatan lebih dahsyat dari yang ada di sana gitu. Artinya keragaman budaya Islam Indonesia Iya, betul. antara lain melalui kaligrafi itu salah satu yang potensial kita tampilkan melalui pergelaran Festival Istiqlal gitu ya. Untuk menunjukkan bagaimana sosok kaligrafi Indonesia seperti itu. Begitu gitu. Sebetulnya kalau melihat masjid-masjid di Indonesia itu kan hampir selalu ada kaligrafinya ya. Iya, betul. Itu bagaimana Lemka berkontribusi di dalam menciptakan seni visual kaligrafi di masjid itu. Jadi para lemkamen itu Lemkamen istilahnya ya. Lemkamen, betul. Para lemkamen itu pergi kemana-mana menghias di masjid-masjid seluruh wilayah Indonesia gitu. Nah, itu karena satu dorongan. Dorongannya antara lain menghias masjid. Menghias masjid untuk dibaca. Kalau membaca itu kan sama dengan zikir. Jadi zikir dengan membaca itu kan sangat klop dan nyambung, sehingga nilai manfaat dari huruf itu tidak semata hiasan, tapi juga pelajaran. Pelajaran. Lebih mudah dihafal mungkin ya kalau dilihat. Nah, di situ seorang ahli kaligrafi Mesir, Fauzi Salim Afifi mengatakan, seseorang yang sedang belajar kaligrafi haruslah selalu melihat karya. Harus melihat. Antara lain di dinding, bahkan di atas pintu pun harus ada kaligrafi. Apa sebabnya? Sebab melihat itu an-nazratu nisful hifzi. An-nazratu nisful hifzi. Menarik Melihat nih itu setengah menghafal. Sementara pelajaran kan harus dihafal. Ya. Imam Syafi'i itu mengulang pelajaran sampai 40 kali. Dengan melihat cukup 20, karena yang 20-nya sudah diwakili dengan melihat. Nah, maka nilai dari karya yang ditampilkan itu bukan semata hiasan, tapi ilmu. Di sini ilmu. Nah, jamaah itu harus diberi pelajaran. Mereka sudah biasa hanya membaca mushaf. Ya. Dan itu kan tidak ada nuansaatnya yang jauh lebih dari itu ya. Hanya Tetapi membaca, dengan melihat karya yang indah itu, mungkin mereka akan tafakur lebih mendalam. Ya. Jadi karya-karya itu Karena disusun dengan indah merupakan pelajaran, mungkin juga teguran gitu, sehingga setiap pembaca karya di dinding yang indah itu bisa meneteskan air mata karena keindahannya atau mungkin karena pesan-pesannya. Nah, maka di sini seorang Khotot Yaqut Al-Mustasimi mengatakan bahwa kaligrafi yang indah itu bukan indah fisiknya, tapi belum mengatakan al-khotu handasatun ruhaniyatun zuharat bialatun jismaniyah. Kaligrafi itu adalah seni arsitektur spiritual yang lahir melalui perabot kebendaan. Jadi itu seni arsitektur spiritual yang mengajarkan kepada kita tentang hakikat hidup, tentang keadilan, tentang kebaikan, tentang perdamaian dengan melihat. Ya. Maka sangat perlu sekali masjid-masjid itu diisi oleh karya-karya kaligrafi yang indah gitu. Apalagi masjid seperti yang saya sampaikan tadi memang dalam konteks filologi ya, itu seringkali menjadi tempat penyimpanan manuskrip-manuskrip nah itu dia. yang di dalamnya ada kaligrafi tentu saja. Padahal kan waktu itu belum sampai kepada titik indahnya huruf. Indah ya. kaligrafi untuk ukuran sekarang, Iya, ukuran tapi sekarang, indah betul. dalam pengertian Iya, betul. ukuran saat Artistik. itu. Iya. Bahkan sebetulnya juga pinggirnya itu sudah rapi, Iya, betul, bahwa khotnya mungkin belum seperti kaidah sekarang itu ya. Tapi pengalaman saya itu, Ustaz Didin, ketika saya berkunjung ke masjid-masjid tua khususnya begitu ya, itu hampir selalu memang ada manuskrip, hanya sayangnya sering kali menjadi benda pusaka saja. Dibungkus dengan kain putih gitu. Kemudian betul. Jadi jimat. jadi jimat. Jadi jimat, gitu. betul. Nah, kita itu ngariksa ingin mengubah itu menjadi jangan hanya benda pusaka, tapi menjadi referensi pustaka. Betul. Kita buka, kita rawat tentu saja begitu ya, karena di situ kita bisa banyak belajar gitu. Iya, betul. Tapi saya belum pernah memperhatikan
ini bedanya kaligrafi yang ada di dinding-dinding masjid kira-kira kalau dengan manuskrip yang pernah Ustadz Didin lihat itu kira-kira dari segi karakter atau jenisnya apa bedanya? Nah di sini ada dua tipe kaligrafi. Pertama yang bersifat fungsional. Fungsional. Fungsional itu artinya yang penting bisa dibaca. Oh, itu dalam manuskrip ya berarti dan ya. manuskrip. Ya, Dan yang ya, kedua ya. yang bersifat estetis. Ya. Nah itulah yang ada di dinding itu. Jadi kalau yang ada di situ fungsinya hanyalah yang penting bisa dibaca dengan sedikit indah pun cukup. Ya, ya. Tetapi kalau untuk tontonan harus menarik gitu. Menarik, warnanya pun mungkin harus warna menor dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau yang satu bersifat fungsional, yang satu bersifat artistik gitu. Nah, dua-duanya dikombinasikan itu. Ya. Orang akan lebih tertarik membaca naskah kalau naskah itu lebih indah, elok. Maka di dalam kisah-kisah pun suka ditambah ilustrasi-ilustrasi. Itu dalam rangka lebih menarik gitu. Lebih menarik dan lebih berkah barangkali. Lebih berkah itu ya. Jadi istilahnya kan berkah itu ziyadatul khair ala khair. Jadi supaya kebaikannya bertambah, daya tariknya pun bertambah. Karena kalau dalam tradisi manuskrip itu seingat saya itu seringkali satu karya itu ada ditulis itu misalnya dimulai di bulan suci Ramadan misalnya setelah istikharah, bahkan dalam satu kitab itu Ithab Ad-Daki itu istikharahnya itu berulang-ulang. Setelah saya beristikharah berulang-ulang, bahkan itu pun setelah qad sa'alani ba'du ashabi, setelah ada yang permintaan. Jadi tawadhu sekali nggak mau nulis, tapi setelah itu ya sudah saya istikharah. Jadi memang keberkahan itu barangkali juga menentukan bagaimana proses menulisnya ya. Makanya disebut handasatun ruhaniyah tadi itu ya. Jadi nulis kaligrafi itu juga suka ada ini juga etika gitu. Betul, etika. Jadi menulis kaligrafi itu kan tidak lepas dari menulis rangkaian ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an. Maka seorang khattat Muhammad Khalusi dari Mesir mengatakan antar khattat saja tidak boleh ada sikut-sikutan. Itu etikanya gitu. Oh, suka ada sikut-sikutan sebetulnya ya? Ada. Namanya orang berbisnis dan menuntut ilmu pun ada sikut-sikutan itu. Karena masing-masing sudah diberikan bagiannya oleh Allah. Bahkan ada seorang khattat itu lebih memilih baju putih. Karena menurut kesimpulannya baju putih itu lebih baik, lebih bagus, lebih bersih, lebih mulia daripada yang loreng-loreng gitu. Sampai ke sana gitu. Nah, jadi di situ sifat tawadu, rendah hati, menyerahkan segalanya kepada yang maha kuasa itu betul. Nah satu lagi misalnya seorang khattat itu kalau mau menulis itu ada doanya. Dan itu doa turun-temurun dari khattat dulu. Ini menarik nih. Sobat Ngarisa biar tahu doanya nih. Ketika pulpen itu dipegang, maka dia akan mengatakan Robbi yassir wala tu'assir Robbi tammim bil khair. Itu doa khattat. Robbi yassir wala tu'assir Robbi tammim bil khair. Ya Allah mudahkan. Kenapa? Karena al-khattu amrun sobun. Kaligrafi itu kan perkara sulit. Maka minta dimudahkan. Ya Allah mudahkanlah, jangan engkau persulit. Dan akhirilah dengan kebaikan. Nah, di sini yang dimaksud kebaikan itu sukses. Tulisannya bagus, terusnya elok, mendatangkan rezeki, bahkan menghasilkan itu. Nah, ini etikanya itu jauh. Makanya handasah rohaniyah tadi itu. Jadi arsitektur spiritual bukan keterampilan biasa, tetapi keterampilan yang jauh lebih merusuk ke hati dan pikiran. Itu luar biasa ya Ustadz Didin. Nah kira-kira kalau nanti nih misalnya karya-karya kaligrafi, kemudian kebudayaan Islam Indonesia dalam bentuk kaligrafi kita pamerkan katakanlah ke dunia internasional, sebetulnya pesan moral apa yang mungkin bisa kita sampaikan melalui artefak budaya Islam kita? Kita tuh ingin mengajak ramai-ramai orang mencintai kaligrafi afwajan wa jama'atin. Wah, apa tuh? Jadi supaya secara bergerombol ramai-ramai sepakat konsensus mencintai kaligrafi. Khususnya kaligrafi Islam, manuskrip Islam juga, budaya Islam Indonesia. Karena kan kata cinta itu merupakan bagian akhir dari belajar Al-Qur'an. Nah, termasuk dalamnya. Kan belajar Al-Quran itu pertama belajar mengenalnya, learn to know. Yang kedua belajar membacanya, learn to read. Yang ketiga belajar menulisnya, learn to write. Yang keempat belajar memahaminya, learn to understand.
Yang kelima belajar learn to act, belajar mengamalkannya. Nah yang terakhir itu puncaknya itu belajar mencintainya, learn to love. Jadi cinta itu paling terakhir ya. Terakhir itu. Paling terakhir. Kalau kita itu sudah agak sedikit cinta berbeda Al-Quran, dengan taksonomi, bukan sedikit sih. Ada taksonomi belum. mungkin Itu cinta itu definisinya paling terakhir ya. terakhir itu. Apapun demi cinta. Demi cinta. Kalau sudah cinta Al-Quran beres itu. Dan filologi juga, ilmu yang mengkaji manuskrip itu, filos, logos, itu artinya itu cinta kata. Nah, Seorang filolog itu kalau tidak mencintai kata, tidak gitu. bisa dia mentahkik. Karena setiap kata huruf harus dipelototin gitu. Dan yang dipelototin itu ya kaligrafi itu. Itu begitu mengapa para filolog itu berhutang budi pada Jadi pas. kaligrafer. Pas sekali gitu. Kalau tidak ada khotnya itu, filolog tidak bisa bekerja gitu. makanya buah dari cinta apa tuh? Aha. Idza niltu minkal wudda fal malu hayyinun wa fawqa kulli ma faqut turabi turabun. Apabila telah kuterima cintamu, maka segala harta tiada guna, dan apapun yang ada di atas bumi hanyalah debu belaka. Wah, indah sekali ini Sobat Itu kan Ngariksa. Ini luar biasa ini. Ya, nanti bisa jadi quote of the day itu, Ustaz Midin. Ya. Nah, ini apa namanya? Kalau kita melihat perjalanannya ya, kebudayaan Islam Indonesia, kaligrafi itu kan hanya salah satu saja. Sedemikian beragam begitu. Kalau dalam manuskrip sebetulnya ada yang disebut sebagai living tradition. Jadi manuskrip itu seringkali masih dibacakan oleh orang-orang tua. Kalau sholawatan ada pujiannya begitu. Kemudian kalau misalnya kalau di Banyuwangi itu ada serat Yusuf, namanya lontar Yusuf. Itu ada mocoan lontar Yusuf. Kalau di orang mah di Sunda kan pupujian itu tadi gitu ya. Mungkin kalau di kaligrafi yang sifatnya apa ya, ritual living traditionnya ada tidak ya? Ini pertanyaan paling sulit nih dari saya. Di dalam pelajaran kaligrafi itu, dalam Quran itu ada beberapa lembaga. Misalnya ada yang namanya lembaga Al-Ustadiyah, guru. Itu hormat guru dan berguru. Ya. Pendidikan, sehingga disebutkan waman la lahu syekhun wa asyabi aklihi fadzaka habau aklihi wa jununu. Nah, itu ternyata Diterjemahkan dulu ya, Ustaz Didi. apabila Buat Sobat barang Ngariksa. siapa tidak punya guru Ya. dan dia hidup mengikuti akalnya saja, maka itu adalah kesia-siaan akalnya dan perbuatan gila. Nah, di sini gila itu tinggal keruan itu. Iya. Maka di sini pelajaran kaligrafi itu, proses belajar mengajar itu sama di dunia tarekat. Oh. Ada guru, ada murid. Oke, Ada jadi guru dan murid. jadi ekosistemnya harus Itu terbangun juga tarekat ya. guru Menjadi gitu. sebuah tradisi seperti Iya. di pesantren kita di pesantren Lemka ini ya. Jadi guru. Terus Ali bin Abi Thalib yang dianggap sebagai bapak kaligrafi mengatakan al-khatu makhfiyun fi ta'limil ustad wa qiwamuhu fi katatil masyak wa dawamuhu ala dinil Islam. Kaligrafi itu tersirat, tersembunyi dalam pengajaran guru. Ya. Tegak profesionalnya tergantung banyak latihan. Dan menjadi hebatnya lagi lebih adawam, lebih langgeng dengan mengamalkan ajaran Islam. Artinya digunakan untuk kepentingan Islam. Lah kan ini berarti sudah kehidupan tasawuf. Ya, dan Jadi kaligrafi berhubungan dengan dunia tasawuf, harus berakhlak, akhlak tasawuf itu kaligrafer itu. jadi seorang kaligrafer itu betul-betul ini ya, ketika menggores itu dengan penuh penghayatan, tidak sekedar coret-coret biasa. Makanya dalam tradisi Islamnya juga, khususnya dalam tradisi kaligrafi Islam tentu saja, para khotot itu juga memang orang-orang saleh begitu ya. Jadi ini mudah-mudahan nih Sobat Ngariksa ini yang belajar semuanya di pesantren Lemka ini jadi orang-orang saleh yang bermanfaat. Gitu. Itu kan karena nanti belajar kaligrafi itu haruslah membawa ketujuannya. Tujuan intinya kan 5. Ya. Jadi yang pertama, tujuan inti kaligrafi itu al-ahdab at-ta'limiyah. Tujuan pengajaran, tujuan keilmuan. Oke, keilmuan, Yang kedua, al-ahdab at-tarbawiyah. Tujuan edukatif. edukatif, Mendidik sabar, mendidik bersih, mendidik Personality ya, tekun, kepribadian ya. mendidik tekun, mendidik kreatif. Ya. Nah, kemudian yang ketiga al-ahdab al-amaliyah, tujuan praktis, bisa digunakan untuk segala hal, kepentingan. Dan yang keempat al-ahdab al-faniyah, tujuan estetis. Kan sudah jelas tuh Ya. untuk tujuan-tujuan keindahan.
Dan yang terakhir al-ahdaf an-naf'iyah, tujuan ekonomis. Kaligrafi bisa membuat orang kaya. Dan itu sudah terbukti oleh para khotot lemka. Dulu zaman saya belajar belum sampai ke situ Karena belum ilmunya. paham betul Iya. waktu itu. Jadi Sobat Ngariksa dulu saya belajar kaligrafi dengan Ustadz Didin tahun 90 ya. Iya, betul. Jadi saya tuh sebetulnya waktu di pondok itu kan lebih ahli pidato. Betul. Jadi Sejabar. Saya juara se-Jawa Barat. Bahkan di Festival Istiqlal saya juara. Yang menarik waktu itu sedang ada lomba kan di DKI kalau tidak salah, ada lomba kaligrafi, ada juga lomba pidato. Saya mau ikut lomba kaligrafi. Kata Pak Didin, Oman mah ikut lomba pidato aja gitu. Jadilah saya juara pidato waktu itu. Tapi saya masih ingat Ustadz Didin, saya pernah jadi juara kaligrafi bidang mushaf se-DKI Jakarta. Oh, betul. Iya, tapi pesertanya hanya 3 orang. Saya juara juga pesertanya waktu itu belum banyak. Nah, tapi yang satu ini satu hal yang saya ingat dari Ustadz Didin ketika saya kemudian menggeluti filologi, saya minta fatwa ke beliau. Saya ini nerusin kaligrafi yang dulu saya pelajari atau filologi. Nah, Ustadz Didin itu fatwa ke saya, beliau seorang kaligrafer, lanjutkan filologi katanya. Jadi bidang yang masih jarang ditakunin. Jadi terima kasih banyak. Nah, kita sekarang bisa kolaborasi. Kembali ke ini sedikit, Ustadz Didin ya. Yang tadi diceritakan yang ahdaf itu kan banyak sekali. Di Lemka itu, daurnya itu bagaimana cara mengajarkan ke mereka supaya mendapatkan ahdaf-ahdaf tujuan tadi itu. Kan pagi-pagi misalnya apa yang dilakukan. Dan seterusnya sampai jadi siang. kita itu mengajarkan khot dari mulai bangun subuh. Bangun subuh. Bangun subuh dengan pengajian kitab Nasohi Al-Khototin dulu. Itu etika. Karangan Ustadz Didin ya. Susunan. Iya, nah, itu untuk membentuk kepribadian khotot. Nasohi Al-Khototin itu artinya nasihat-nasihat bagi para kaligrafer. Ya. Terus dirosah taktikiyah istirotijiyah. Li tulab pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka. Jadi studi taktis strategis itu. Maka dicuci dulu otaknya gitu. Jadi otak para khotot Lemka dicuci dulu, dibersihkan itu. Nah setelah itu jam 7 belajar setelah bersih pikirannya. Kan itu. Nah terus nanti malamnya lagi malam itu siang ada, dulu siang apa siang? Jangan ke malam dulu, siang dulu. Siang itu segala aktivitas. Oh begitu, jadi bebas ya. Aktivitas belajar, tetapi di antara belajar juga ada lomba. Lomba di luar itu dianggap pelajaran. Ya. Kemudian ada juga pameran. Pameran adalah pelajaran. Baik. Diskusi adalah pelajaran. Nah karena Pak, belajar itu kan tidak di ruangan, tetapi suasana. Ya. Sebagai dikatakan oleh Colin White dulu, bahwa sekolah itu bukan ruangan tapi suasana. Nah maka di Lemka tuh belajar kadang-kadang di sungai, kadang di sawah, di taman bunga, di tangkuban perahu, taman mini gitu ya. Nah itu memperlekas ilmu kepada hati dan pikiran gitu. Nah terus kemudian ada lagi khusus program koreksi karya. Karya dikoreksi terus dikoreksi, perbandingan, perbandingan, pengetahuan perbandingan. Nah sampailah malam. Nanti di malam hari itu selain ada pengajian ngaji gitu, tapi juga ada waktu-waktu untuk nonton film-film perjuangan. Jadi supaya mereka terpicu dan berjuang sampai ke cita-cita, kan gitu, itu. Nah jadi di situ berbagai aktivitas tanpa henti dengan tidak punya waktu berhenti. Dan tidak ada batas kapan belajar, kapan berhenti, tapi setiap waktu digunakan. Nah, kita mengacu kepada apa yang difirmankan Allah, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap kali Gusti Allah dalam kesibukan itu. Ya kita hanya meniru gitu. Supaya sibuk, jangan ada waktu jangan kosong. Jangan beri kesempatan santri untuk kosong tidak karuan ya. Nah, silahkan kalau Prof Oman bangun di malam hari, ada yang sedang menggores itu. Ini sedang apa? Sedang melukis. Nah itu karena malam hari juga waktu bagus untuk berkarya gitu, berkarya. Jadi tidak ada waktu yang terbatas. Jadi silakan nanti Sobat Ngariksa yang mau pesantren di sini ya, bisa minimal berapa lama Pak Didin? 1 tahun. 1 tahun di sini. 1 tahun nanti jadi kaligrafer mewakili provinsi mana mungkin. Oh gitu ya. betul. Iya. Terakhir Ustadz Didin, ini kan kaligrafi ini di dunia Islam jelas sudah berlangsung ratusan tahun. Di Nusantara juga kalau kita ukur tadi dari abad ke-16 katakanlah mulai digoreskan.
lalu sekarang abad 21 maksudnya eksis dengan pesantren Lemka. Kira-kira nih dengan perubahan yang revolusioner, teknologi digital segala, ke depan ini masa depan kaligrafi ini menurut Ustadz Didin gimana nih? Apakah masih prospektif akan terus berkembang? Ya, karena kaligrafi itu bagian dari perjalanan sejarah, dan perjalanan kaligrafi adalah perjalanan membentuk gaya-gaya. Gaya-gaya itu dibentuk oleh terjadinya perubahan-perubahan, dan mau menerima perubahan itu, maka kaligrafi itu akan semakin eksis, bahkan juga semakin diminati. Terbukti dengan semakin besarnya minat pada kaligrafi sekarang. Terus yang kedua, ini sudah menyangkut celupkan atau sibgoh, bahwa kaligrafi itu adalah arts of Islamic arts. Jadi kaligrafi itu arts of Islamic art, seninya seni Islam. Itu Seninya berarti seni teragung kaligrafi. Teragung kaligrafi, terpenting juga kaligrafi, karena kaligrafi porosnya langsung ke langit gitu kan. Sedangkan seni-seni Islam yang lain itu adopsi. Kan ada seni tari dicelup oleh nilai Islam, barulah jadi seni Islam. Demikiannya seni yang lain gitu. Tapi kalau kaligrafi itu sudah langsung menjadi seperti itu. Nah, maka tingkat kemuliaan yang setinggi itu tidak mungkin membuat dia akan musnah. Bahkan justru akan semakin diminati gitu. Ya, pendapat saya. Setuju. Saya juga setuju. Sebagaimana hanya filologi, saya sering ditanya, sekarang tidak ada lagi yang nulis tangan, bagaimana katanya 100 tahun ke depan. Ya, pokoknya filologi akan tetap maju sesuai dengan zamannya, kira-kira begitu ya. Atur nuhun, terima kasih banyak nih Ustadz Didin. Sama-sama. Sobat Ngariksa, ini obrolan yang sangat panjang dengan Ustadz Didin. Saya yakin kita bisa mengambil manfaat dan hikmah ya dari obrolan tentang naskah, kaligrafi dan juga masjid sebagai kebudayaan Islam Indonesia. Sobat Ngariksa, kaligrafi bukan sekadar menulis. Di dalamnya mengandung unsur spiritualitas sampai intelektualitas. Ini sebagaimana juga manuskrip. Di balik teks ada konteks. Dan di Nusantara, masjid menjadi salah satu konteks yang menghubungkan kaligrafi dan naskah. Sehingga kemudian memberikan karakter tersendiri bagi budaya Indonesia. Itu kesan saya, Pak Didin. Jadi terima kasih banyak atas obrolan kita. Dan Sobat Ngariksa, mari kita niatkan obrolan kita itu sebagai kontribusi kita, khususnya dari bidang kaligrafi dan juga filologi pernaskahan, untuk menggaungkan, untuk mempromosikan budaya Islam Indonesia. Dan kita tahu bahwa nanti akan ada pergelaran Festival Istiqlal di 2025. Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi supaya masyarakat tahu bahwa keragaman budaya Islam Indonesia, khususnya dalam bentuk manuskrip dan juga kaligrafi, itu amat sangat kaya sekali. Dan itu bisa menjadi alat untuk kita memberikan pesan moral ya kepada dunia internasional bahwa kita adalah bangsa yang berperadaban tinggi. Demikian Sobat Ngariksa, mari kita usahakan untuk terus menyimak obrolan-obrolan kita dan sangat bermanfaat kan ya. Jadi Sobat Ngariksa yang belum subscribe, silahkan subscribe mungkin di channel Ngariksa kita begitu. Sekarang subscribernya mungkin ada 7.300-an. Nanti santri LMK mungkin bisa nambah begitu. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa. Mari kita terus menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Atur nuhun. Sami-sami.